Eh, Pertama kan kita mesti menyadari ya bahwa realitas itu tidak netral nilai. Nggak ada realitas netral itu, baik pada masa turunnya Al-Quran, sebelum maupun setelahnya sampai hari ini. Nggak ada. Aji kurang ajar, Badan. Jadi ada sebuah sistem nilai yang sedang hidup dan itu di-challenge oleh Islam sejak awal dan mestinya kita challenge juga sampai hari ini. Maka mari sadari itu dulu. Nah, nilai apakah yang selama berabad-abad lamanya mendominasi bahkan sampai hari ini, sejak sebelum turunnya Al-Quran sampai hari ini, salah satunya adalah nilai patriarki itu. Patriarki, kalau kita lihat sejarah kemanusiaan secara umum loh ya, ini bukan hanya di Jazirah Arabia, kemudian atau di sini, tapi di berbagai belahan dunia itu, kalau kita lihat sejarah peradaban itu ternyata diwarnai dengan sejarah kebiadaban pada perempuan. Kalau kita melihat singkat katanya ya, perempuan itu kan memang dijadikan objek, dianggap sebagai benda, bukan manusia. Kalau masa turunnya Al-Quran sebagai harta warisan lah, kemudian dihadiahkan dan lain sebagainya. Lalu bergerak nih kesadaran itu, sehingga nilainya juga nanti bergerak. Islam itu membangun kesadaran yang luar biasa loh. Dari perempuan itu menjadi objek selama 23 tahun, lalu menjadi subjek sekunder, berarti perempuan itu manusia, tapi standar kemanusiaannya adalah laki-laki. Karenanya pengalaman kemanusiaan khas perempuan yang berbeda dengan laki-laki itu belum dianggap sebagai bagian dari pengalaman kemanusiaan. Apa itu? Minimal ya, secara biologis itu karena sistem reproduksinya, lalu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui itu tidak dianggap sebagai bagian dari pengalaman kemanusiaan. Itu adalah pengalaman keperempuanan yang kemudian tidak menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan pengalaman itu nyaman gitu. Apa pengalaman yang kedua adalah sosial. Karena sejarah tadi itu perempuan diperlakukan seperti benda, maka perempuan itu rentan sampai hari ini. Rentan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan double burden. Ini adalah pengalaman yang khas hanya karena menjadi perempuan loh ya. Laki-laki mungkin mengalami tapi tidak sebagai perempuan, maka ini disebut pengalaman kemanusiaan perempuan secara sosial yang khas itu. Jadi 10 pengalaman kemanusiaan perempuan ini belum dipertimbangkan dalam ketika perempuan itu dianggap sebagai subjek sekunder. Nah, yang terakhir ini selama 23 tahun nih. Yang terakhir itu Islam mendorong kesadaran, membangun kesadaran bahwa perempuan itu adalah subjek penuh sistem kehidupan. Dua-duanya ya seperti laki-laki sama-sama hanya hamba Allah, sama-sama punya mandat sebagai khalifah fil ardh. Karena subjek penuh maka dua-duanya bertanggung jawab atas kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Karena itu di kesadaran tertinggi ini perempuan itu dianggap manusia seutuhnya termasuk pengalaman khasnya sebagai perempuan baik maupun sosial. Karenanya nanti sebelum ke sini ya Kang Fakih, saya jelaskan ini dulu. Karenanya di dalam hadis maupun Al-Quran itu ada 3 jenis teks. Satu adalah titik berangkat. Kalau ayat ya ayat titik berangkat. Apa itu cirinya? Ini adalah ayat yang merefleksikan cara pandang masyarakat patriarki garis keras atau jahiliyah garis keras yang masih melihat perempuan sebagai objek. Contohnya apa? Contohnya ayat tentang bidadari surga yang digambarkan perempuan, molek, kalau diajak hubungan seksual perawan lagi. Juga zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, mendudukkan perempuan sebagai aksesoris kehidupan saja, bukan subjek gitu. Dia adalah ya hiasan. Nah, ayat seperti ini termasuk hadis ya, itu sedang merefleksikan cara pandang dan realitas sosial yang mau diubah oleh Islam itu.
cara pandang bahwa perempuan itu objek ini. Lalu di dalam Al-Quran juga teks hadis ada yang disebut dengan target antara. Nah, target antara ini tentu saja adalah titik kompromi antara realitas sosial masih yang secara umum masih mendudukkan perempuan sebagai objek dengan cita-cita tertinggi Islam untuk mendudukkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek penuh. Makanya dalam target antara ini ada cara pandang bahwa perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Misalnya dalam poligami, kemudian bagian waris anak perempuan, istri, kesaksian perempuan dalam hutang piutang, ini semua adalah ayat atau teks target antara yang merefleksikan cara pandang perempuan itu sekunder, laki-laki primer, laki-laki menjadi standar. Dan yang ketiga adalah ayat tujuan final atau teks tujuan final. Ini adalah teks apa saja yang merefleksikan cita-cita tertinggi Islam bahwa perempuan itu subjek penuh manusia seutuhnya, pengalaman kemanusiaan khas perempuan tadi diapresiasi atau diingatkan bahwa itu adalah tanggung jawab bersama untuk menjadikan pengalaman biologis khas perempuan yang sudah ada, sakit, kurhan, lelah, bahkan wahnan ala wahnin itu makin nyaman. Maka tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat pengalaman biologis perempuan makin sakit, walaupun laki-laki tidak mengalaminya. Dan juga memastikan bahwa perempuan tidak akan mengalami ketidakadilan dalam bentuk apapun, termasuk ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan. Itu cita-cita tertinggi ini. Dari sini mari kita sadari gitu. Mari kita sadari bahwa teks Al-Qur'an maupun hadis yang menjadi sumber primer dari fatwa itu bisa atau dia mengandung atau gini deh, kalau mau bilang perempuan itu objek, benda, bukan manusia, itu ada banyak gitu. Mau bilang perempuan itu subjek sekunder, dia lebih rendah dari laki-laki, ya banyak ada. Dan mau bilang perempuan dan laki-laki itu subjek penuh, ya banyak banget, bahkan jauh lebih banyak. Cuma persoalannya nanti adalah, kalau teks itu kan Tuhan ya, sebut saja hadis itu kan Rasulullah yang bersabda, kita tidak ikut menentukan. Ini Kang Fakih sering banget nih mengingatkan. Al-Quran itu juga sudah selesai turun, lafadznya dari Allah, tapi pemaknaannya itu adalah tanggung jawab kita gitu. Kalau hadis itu akan bunyinya kayak apa, Al-Quran bunyinya kayak apa, kita kan sebagai generasi kesekian di dalam Islam itu nggak punya wewenang untuk menyusun atau kesempatan untuk menyusun redaksi kayak apa, itu nggak sama sekali. Ya Al-Quran, ya, tidak hanya Al-Quran, tapi hadis pun kan kita tahu yang disebut hadis itu yang ada di kitab hadis. Kita sama sekali tidak ikut menentukan redaksinya. Tapi pemaknaannya tentu saja tanggung jawab kita pada hari ini. Sementara kitanya sendiri ini ya, itu kan kesadaran tentang kemanusiaan perempuannya juga macam-macam. Sampai hari ini masih banyak, tidak hanya umatnya, tokohnya yang melihat perempuan sebagai objek, bahkan secara spesifik objek seksual toktil itu banyak. Maka di tangan umat beragama termasuk tokohnya yang punya kesadaran perempuan hanya objek, ayat titik berangkat itu yang akan jadi rujukan dan dianggap representasi dari Islam gitu. Sementara masyarakat umat termasuk tokohnya yang melihat perempuan itu bagaimana lebih rendah dari laki-laki, bagaimanapun posisinya itu tidak bisa sama dengan laki-laki, seberkualitas apapun perempuan itu tidak akan melampaui kedudukan laki-laki, misalnya punya cara pandang begitu ya, ya dia pasti akan merujuk kepada teks target antara, di mana perempuan itu sepersekian dari laki-laki, secara literal akan bunyi seperti itu. Sementara nih di yang terakhir kita hanya bisa berharap nih, umat termasuk tokoh yang punya kesadaran bahwa perempuan itu manusia seutuhnya, pengalaman biologis dan sosialnya itu adalah bagian dari kemanusiaan sehingga menjadi tanggung jawab bersama, maka Islam yang mencerminkan cita-cita tertinggi atau pemahaman atas Islam termasuk fatwa nanti yang mencerminkan cita-cita tertinggi Islam untuk mendudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh sistem kehidupan itu bisa diharapkan terjadi. Ini yang sedang
ikhtiarkan oleh KUPI. Maka dalam fatwa ya, mari kita lihat nih. Coba perhatikan deh mulai sekarang. Nanti fatwa itu juga tergantung kepada manusia yang memproduksi fatwa itu. Apakah cara pandang itu objek, perempuan itu subjek sekunder, ataukah perempuan itu subjek penuh gitu. Nah, saya perhatikan ya, saya pernah merhatikan fatwa-fatwa tentang perempuan itu, kumpulan fatwa tentang perempuan. Itu ada pola yang sangat menarik. Kira-kira pertanyaannya apa saja, pokoknya mau ditanyakan oleh perempuan ya. Mulai dari bolehkah perempuan naik sepeda, sampai bolehkah perempuan menjadi anggota DPR, bolehkah perempuan menjadi mubalighah. Itu pola jawabannya seperti ini. Pokoknya silakan tanya apa saja tentang perempuan. Kalau pasti menimbulkan fitnah, maka haram. Padahal menjadi mubalighah loh itu, menjadi anggota DPR loh itu, mubalighah itu kurang, bahkan belajar Al-Quran. Belajar selain Al-Quran. Jadi ada pertanyaan dalam fatwa, bolehkah perempuan belajar selain Al-Quran? Kalau pasti menimbulkan fitnah, haram. Kalau ada kemungkinan menimbulkan fitnah, maka makruh. Kalau pasti tidak menimbulkan fitnah, maka boleh. Coba, perbuatan baik itu belum tentu baik kalau yang melakukan perempuan, dan kemudian perempuan itu dalam melakukan perbuatan baik menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Berarti cara pandang seperti ini ya, model fatwa seperti ini, itu kan merefleksikan cara pandang bahwa perempuan itu sumber fitnah gitu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh perempuan itu akan dinilai oleh laki-laki. Perbuatan itu akan menimbulkan fitnah nggak bagi dirinya, bagi si laki-laki yang melahirkan fatwa ini. Sehingga nanti perbuatan yang sama dilakukan oleh perempuan yang cantik dan jelek itu hukumnya beda. Serius itu disebutkan, kalau cantik maka makruh atau bahkan haram. Kalau tidak cantik, itu bisa boleh karena tidak menimbulkan fitnah, itu benar-benar terwujud dalam sebuah fatwa. Nah, ini yang kemudian kalau dalam KUPI itu kan memang ada satu kesadaran penuh bahwa perempuan itu subjek, bukan objek, bukan subjek sekunder. Perempuan itu subjek penuh dengan laki-laki, bukan subjek sekunder, apalagi objek. Makanya tidak hanya dalam proses melahirkan fatwa ya, tetapi dalam situasi ininya, suasana fatwanya pun berbeda sekali. Mari kita lihat ya, ada beberapa model fatwa di luar sana nih sebelum sampai ke KUPI. Ada fatwa tentang perempuan yang benar-benar murni hanya diputuskan oleh laki-laki tok gitu. Perempuan bahkan didengar aja enggak gitu. Didengar aja enggak. Padahal ini urusan perempuan atau urusan yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Misalnya kawin anak gitu. Kawin anak, bayangkan ya, laki-laki itu kan nggak akan pernah mengalami hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, mau di usia dewasa maupun anak. Maka kawin anak bagi laki-laki yang nggak ada mafsadat atau mudorot secara biologis itu nggak ada, malah manfaatnya besar sekali. Karena laki-laki kemudian bisa menyalurkan hasrat seksualnya secara halal. Tapi kawin anak buat perempuan ya, dia kan bisa mengalami hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Itu dialami waktu dewasa saja sudah wahnan ala wahnin. Ini istilah Al-Quran loh. Sudah sakit di atas sakit. Apalagi di usia anak. Masa menyebabkan sesuatu yang sudah sakit di atas sakit, makin sakit itu disebut maslahat? Enggak dong. Kalau kita meyakini bahwa kemaslahatan perkawinan di dalam Islam itu untuk laki-laki dan perempuan, maka segala jenis perkawinan yang itu memberi mafsadat atau mudorot hanya pada pihak perempuan, ya tetap harus dilarang. Karena maslahat perkawinan itu untuk kedua belah pihak. Gitu. Nah, mari kita lihat nih. Ada juga model fatwa yang perempuan itu sekunder. Perempuan diundang untuk didengarkan, atau bahkan perempuan itu menjadi ini ya, menjadi anggota fatwa, misalnya Bahsul Masail.
semua pesertanya perempuan, semua pimpinan Basul Masail itu perempuan, tetapi musahihnya laki-laki, gitu. Musahihnya laki-laki, sehingga apapun yang dihasilkan oleh perempuan itu akan dinilai oleh si musahih ini apakah sesuai dengan Islam atau tidak dalam perspektif musahih, gitu. Ini yang disebut perempuan sebagai subjek sekunder dalam fatwa, gitu. Apalagi kalau fatwa itu hanya sebagai peserta, ya semua pesertanya putri, tapi pimpinan sidangnya laki-laki sampai ke musohehnya laki-laki. Nah, yang terakhir ini mari kita lihat di KUPI ya. Kalau di KUPI itu kan yang hadir ulama perempuan. Ulama perempuan di sini ini kan bukan biologis, tetapi perspektif. Jadi ulama perempuan itu beda dengan perempuan ulama. Perempuan ulama adalah perempuan secara biologis yang punya kapasitas ulama. Kalau ulama perempuan adalah ulama, mau laki-laki mau perempuan yang punya kapasitas, yang punya perspektif perempuan. Maka dia bisa laki-laki, Kang Fakih, Kiai Hussein itu semua hadir di majelis musyawarahnya KUPI. Yang pasti adalah perempuan dalam proses produksi pengetahuan keagamaan, kita sebenarnya tidak menyebutnya sebagai fatwa ya, kita menyebutnya sebagai hasil musyawarah keagamaan KUPI. Ya, samalah itu intinya adalah pengetahuan agama. Perempuan itu tidak hanya menjadi topik. Perempuan bahkan mulai dari persiapan menjadi perspektif. Perempuan itu ada 3 nih ya. 1 sebagai topik, dia dibahas di dalam majelis musyawarah itu. Kemudian sebagai perspektif itu digunakan dengan mengintegrasikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan. Dan 3 sebagai aktor perubahan. Sebagai ya dia menjadi pihak yang ikut merencanakan, memutuskan, kemudian mempertanggungjawabkan, mensosialisasikan, itu semua terlibat ini perempuan. Sehingga perempuan menjadi subjek penuh dalam sistem pengetahuan keagamaan di KUPI ini. Mari bandingkan ketika membahas kawin anak ya, karena salah satu hasilnya itu kan mencegah nikah yang membahayakan anak, hukumnya wajib gitu. Hukum mencegah perkawinan yang membahayakan anak adalah wajib. Mengapa kemudian sampai pada pemikiran wajib? Karena mencegah itu adalah wajib. Dalam prosesnya saja dulu ya, dalam prosesnya. Kalau majelis fatwa yang dihadiri oleh laki-laki atau mayoritas laki-laki, itu pengalaman perempuan benar-benar nggak dipertimbangkan. Jadi karena bagi laki-laki kan maslahat-maslahat aja. Perempuan mafsadat ya kayak enggak penting gitu, mafsadat hamil di usia anak itu. Nah, di majelis musyawarah itu ibu-ibu nyai yang melek kitab kuning, yang melek usul fikih, yang melek tafsir, melek hadis, itu berkumpul dengan bapak-bapak yang mau mendengarkan pengalaman perempuan, tidak mengalami tapi mau mendengarkan dan mau mempertimbangkan. Maka di majelis musyawarah itu banyak sekali bunyai-bunyai yang tidak hanya tahu betapa bahayanya perkawinan anak bagi perempuan, tapi mengalaminya di masa lampau. Jadi tidak perlu dijelaskan, ibunya itu pada sadar kalau perkawinan anak itu sangat membahayakan perempuan. Bayangkan hubungan seksual di usia anak. Anak kita lihat adegan seksual aja kita matikan kok TV-nya. Ini tidak hanya melihat, ini diajak hubungan seksual kan. Jadi perkawinan itu tidak menyebabkan bahaya yang dialami oleh anak perempuan dari hubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui itu lalu hilang gitu. Jadi kalau zina maka berbahaya, kalau nikah maka hubungan seksual di usia anak lalu tidak bahaya, enggak begitu gitu. Jadi mungkin begini Kang Fakih, kita bisa melihat ya, ketika perempuan menjadi subjek penuh dalam sistem pengetahuan keagamaan atau dalam majelis fatwa itu, maka kita tidak melihat perempuan sebagai sumber fitnah. Tetapi prinsip dasar dari fitnah itu adalah fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Laki-laki dan perempuan itu diberi potensi oleh Allah untuk berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah. Berbuat buruk ya, fujuroha, berbuat buruk sehingga menjadi sumber fitnah, tetapi keduanya juga
diberi kecenderungan untuk berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah. Siapakah yang menjadi sumber fitnah? Siapapun yang berbuat kedoliman, gitu. Siapakah yang menjadi sumber anugerah? Maka siapapun yang berbuat baik, dia menjadi sumber anugerah. Karenanya fatwanya, polanya menjadi berubah. Berubah karena apa? Karena prinsip dasarnya laki-laki dan perempuan sama-sama subjek penuh sistem kehidupan, wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya, dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Karenanya pola fatwa yang muncul di Majelis Musyawarah Hubi itu, prinsip dasarnya menjadi gini polanya. Jika sebuah tindakan sudah pasti menyebabkan mafsadat, apalagi mudorot pada laki-laki dan atau perempuan, salah satu juga harus dicegah, maka haram, pasti menimbulkan mafsadat atau mudorot, apalagi mudorot bagi laki-laki dan atau perempuan. Jadi bisa dua-duanya, bisa salah satu. Maka harus dicegah, harus diharamkan. Yang kedua adalah jika sebuah tindakan ada kemungkinan melahirkan mafsadat apalagi mudorot pada laki-laki dan atau perempuan, maka makruh karena baru ada kemungkinan gitu. Kalau tadi kan pasti. Nah, yang ketiga, jika sebuah tindakan sudah pasti tidak melahirkan mafsadat atau mudorot pada laki-laki dan atau perempuan, maka boleh gitu. Itu kalau pakai standarnya mafsadat. Satu lagi, Kang Fakih, satu lagi. Kalau mau pakai kemaslahatan kayak yang karena cara berpikir maslahat, maka jika sebuah tindakan harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan pada laki-laki dan atau perempuan, maka wajib. Jika sebuah tindakan mungkin diperlukan dalam mewujudkan kemaslahatan pada laki-laki dan atau perempuan, maka sunnah gitu. Jika sebuah tindakan tidak boleh ada dalam mewujudkan kemaslahatan pada laki-laki dan atau perempuan, maka haram.